Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan bahasan kita tentang qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi maupun secara sosial bermasyarakat. Kita sampai pada kaidah yang ke-17, itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Sungguhnya sebaik-baik yang kau pekerjakan adalah yang kuat dan amanah, ya. Ya. Kaidah 17. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Dalam surat Al-Qasas, ya. Yang artinya sebaik-baik yang kau pekerjakan sesungguhnya yang terbaik yang engkau pekerjakan adalah al-qawiyul amin, adalah al-qawiyul amin. Dua sifat. Al-qawi maksudnya adalah yang kuat, al-amin maksudnya yang terpercaya, yang amanah. Nah, kalau dalam bahasa kita, yang kuat ini maksudnya profesional, ahli atau profesional. Ayat ini termaktub dalam surat Al-Qasas ayat 26. Ini surat Al-Qasas ayat 26. Yang kisahnya, ya, sebagaimana saya bacakan, ya, tentang surat tersebut, ya. Tentang kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam melakukan kesalahan, sebagaimana kisah yang ma'ruf, Nabi Musa alaihissalam membunuh salah seorang dari pengikut Fir'aun. Akhirnya Fir'aun dan anak buahnya berniat untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun kabur, ya, tanpa persiapan alaihissalam. Beliau kabur meninggalkan kota Mesir sampai akhirnya beliau pergi menuju ke negeri Madian, ya. Negeri Madian. Allah sebutin dalam ayat ke-23, sampailah Nabi Musa di negeri Madian, kata Allah, walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Tatkala Nabi Musa tiba di tempat di kota Madian, ada sumber air di kota Madian, beliau mendapati bahwasanya ada sekelompok manusia, orang-orang lagi mengambil air, ya, dari suatu sumur atau sumber air. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Kemudian di antara orang-orang tersebut ternyata ada dua wanita yang sedang menghalang-halangi kambing mereka, ya. Qala ma khatbukuma, maka Nabi Musa bertanya, apa gerangan kalian berdua? Kenapa tidak ikut ambil air dari sumur tersebut? Kedua wanita ini berkata, qalata la nasqi hatta yusdira ri'a. Kami berdua tidak bisa mengambil air sampai orang-orang semua yang mengembalakan kambing mereka semua pada pergi, baru kami mengambil air dari sumur tersebut. Wa abuna syekhun kabir.
Adapun ayah kami sudah sangat tua. Seharusnya laki-laki yang bekerja tersebut. Tetapi di sini ada uzur ayah kami yang seharusnya laki-laki yang mengambilkan air untuk berkumpul, berkerumun dengan para lelaki. Namun ayah kami sudah tua. Maka kami harus turun tangan langsung padahal kami adalah wanita. Sehingga kedua wanita ini berkata, wa abuna syekhun kabir. Uzur kami, kenapa kami perempuan yang harus ambil air? Karena ayah kami sudah tua. Melihat kondisi mereka berdua, Nabi Musa pun kasihan dan Nabi Musa pun membantu mereka berdua. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasaqalahuma. Maka Nabi Musa pun mengambilkan air untuk kedua wanita tersebut. Tsumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa pun menuju ke naungan sebuah pohon. Faqala, kemudian dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbku, sungguhnya aku butuh, sangat fakir, sangat butuh dengan kebaikan darimu. Tidak lama kemudian faja'athu ihdahuma tamshi. Tiba-tiba salah seorang dari kedua wanita yang tadi ditolong oleh Nabi Musa datang balik menemui Nabi Musa. Tamshi ala istihya. Datang menemui Nabi Musa dalam berjalan sambil malu-malu, ya tersipu malu. Qalat, dia harus berbicara dengan Nabi Musa dalam kondisi malu-malu, dan sifat wanita yang baik adalah malu-malu apalagi berbicara dengan orang asing. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi ganjaran karena kebaikanmu yang telah membantu kami untuk mengambilkan air buat kami berdua. Falamma ja'ahu, akhirnya Musa pun nurut. Dia pun pergi ke rumah bapak mereka berdua. Falamma ja'ahu, ketika Nabi Musa bertemu dengan bapak mereka yang orang soleh, wa qassa alaihi al-qasasa, dan Nabi Musa pun mengkisahkan tentang kisah-kisahnya, bagaimana dia telah melakukan kesalahan, bagaimana dia kabur dari kota Mesir, bagaimana dia ingin dibunuh oleh Fir'aun dan pengikutnya. Orang soleh tersebut berkata, bapak mereka berkata, qala la takhaf, jangan takut. Najauta minal qaumi adh-dhalimin, sungguhnya engkau telah selamat dari orang yang zalim. Artinya negeri Madian ini di luar daripada kekuasaan Fir'aun. Fir'aun hanya berkuasa daerah Mesir. Perhatikan ini menjadi perhatian kita pada ayat ke-26. Qalat ihdahuma, berkatalah salah seorang dari dua wanita tersebut, dari dua anak lelaki ini, ya abati istajirhu, wahai ayahku, pekerjakanlah si Musa, pekerjakanlah dia. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sungguhnya orang yang terbaik untuk kau pekerjakan adalah orang yang kuat dan amanah. Adalah orang yang kuat dan amanah. Tentunya para ulama menjelaskan bagaimana wanita ini tahu bahwasanya Nabi Musa kuat dan amanah. Disebutkan dalam buku tafsir bahwasanya wanita ini melihat Nabi Musa kuat ketika dia harus jadi sumur tersebut ada tutupnya. Disebutkan dalam buku tafsir sumur yang tempat ambil air tersebut ada tutupnya. Tutupnya itu bisa diangkat oleh 8 orang. Sehingga wanita tadi ketika membawa gembala kambing-kambingnya, mereka tidak bisa mengambil air dari sumur, tapi mereka mengambil dari air-air yang tumpah di sekeliling sumur. Nah, Nabi Musa ternyata sendirian mampu untuk mengangkat tutup sumur dan mampu untuk mengembalikannya kembali. Terlihatlah di sini Nabi Musa adalah seorang yang kuat. Nabi Musa memang sangat kuat, sebagaimana terkenal kekuatan Nabi Musa. Bagaimana dia mukul seorang dari penduduk Mesir, sekali dorong langsung mati. Sungguh kuat Nabi Musa. Bagaimana dalam hadis Rasul Nabi Musa alaihissalam ketika memukul batu tersebut sampai terlihat bekas kapal kepal tangan. Lihat kepal tangan Nabi Musa nampak di batu tersebut, saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kekuatan Nabi Musa ketahuan qawi, dia kuat. Al-amin dari mana? Dari mana amanahnya Nabi Musa? Disebutkan bahwasanya ketika wanita yang mengajak Nabi Musa untuk ke rumahnya, Nabi Musa amanah. Jadi Nabi Musa tidak membiarkan wanita tersebut jalan di depan. Karena kalau wanita tersebut jalan di depan, tentunya tidak mungkin berduaan kanan kiri. Karena ya namanya ini lelaki asing, wanita asing. Dan kalau wanita tersebut di depan, maka Nabi Musa bisa melihat bagaimana lekukan tubuhnya, ya. Maka disebutkan bahwasanya Nabi Musa di depan, wanita tersebut di belakang. Dalam perjalanan tersebut tidak ketawa-ketiwi sama wanita tadi, tapi berjalan sebagaimana Nabi Musa menghormati sang wanita menghormati Nabi Musa. Namun kalau mau belok kanan, maka wanita tersebut melempar batu ke arah kanan, kerikil, sehingga Nabi Musa belok kanan. Kalau belok kiri, wanita tersebut melempar batu kerikil ke arah kiri, Nabi Musa belok kiri. Sehingga dari sini ketahuan bagaimana amanahnya Nabi Musa, dia
menjaga harga diri wanita tersebut dan dia menjaga pandangannya untuk tidak melihat yang haram. Dan kemudian juga Nabi Musa ketika datang kepada wanita tersebut berdua, dia amanah. Dia tanya ada keperluan apa dan dia tidak banyak pembahasan, dia bantu, kemudian dia tidak minta apa-apa. Ini orang amanah. Kalau orang tidak amanah tentunya mungkin ngobrol-ngobrol kayak apa, kayak kemudian minta upah, kayak tidak. Nabi Musa tanya, kenapa kalian tidak ambil air ketika kedua wanita tersebut menyebutkan uzur mereka karena bapak kami sudah tua. Nabi Musa alaihissalam langsung membantu mereka tanpa mempersyaratkan upah dan yang lainnya. Dari sini terbentuklah atau tergambarkanlah tentang sosok Nabi Musa alaihissalam kepada putri atau wanita tersebut, salah satu dari dua wanita tersebut. Bahwasanya Musa alaihissalam adalah seorang yang al-qawi, yang kuat dalam mengerjakan pekerjaannya, dan yang lebih penting adalah al-amin. Dia terpercaya, amanah. Ya, bisa menjaga diri, menjaga kehormatan orang lain dari sifat Nabi Musa alaihissalam. Maka dia pun menawarkan kepada ayahnya, ya abatistajirhu, wahai ayahanda, kalau mau cari pekerja, Musa lah yang pas. Kenapa? Inna khaira man istajarta, sungguhnya yang terbaik kau jadikan pegawai adalah al-qawiyyu al-amin, yang terpercaya dan amanah. Nah, yang kuat dan amanah. Nah, al-qawi atau al-quwat, al-quwah maksudnya adalah ahli dalam bidangnya, atau dalam bahasa kita profesional. Ya, profesional. Kemudian dia amin, amanah, yaitu terpercaya. Nah, jika tergabung antara dua sifat ini, kuat dan profesional, ketika digabung, kuat plus amanah, maka jadilah al-itqan. Jadi itqan itu pekerjaan yang profesional ya, pekerjaan yang profesional ya. Jadi pekerjaannya bagus, mantap, dan dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna Allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Kata Nabi SAW dalam hadis, Inna Allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah mencintai, Allah suka jika salah seorang dari kalian jika bekerja maka profesional. Allah suka itu ahli dan amanah, ahli dan amanah. Ini itqan mencakup semua pekerjaan, baik pekerjaan duniawi maupun pekerjaan ukhrawi. Seorang kalau salat yang itqan, yang bagus. Kalau dia mengaji yang bagus ya. Allah suka yang ngaji yang benar-benar, yang tadabbur, yang bacanya benar ya. Kalau dia salat pun demikian, kalau dia berdakwah pun demikian, berusaha semaksimal mungkin yang terbaik bisa dilakukan. Kalau dia haji, kalau dia umrah, dia berusaha untuk ibadahnya dengan itqan. Demikian juga perkara duniawi, tentunya seorang berusaha bekerja dengan itqan, profesional, amanah, karena itulah yang akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Baik, kaidah ini tentang tergabungnya dua sifat kuat dan amanah, ya, kuat dan amanah dalam perbuatan tersebutkan juga dalam ayat-ayat yang lain, ya. Dalam ayat-ayat yang lain, ya. Digabungkan dua sifat ini, ya. Dia. Dalil-dalil kaidah ini, ya. Tadi yang pertama sudah kita sebutkan, Quran surat Al-Qasas
ayat 26. Yang kedua di antaranya adalah dalam surat At-Takwir ayat 19 sampai 21. Ayat 19 sampai 21. Tentang ketika Allah menyebut tentang sifat malaikat Jibril, ya. Sifat-sifat malaikat Jibril. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim." Sungguhnya Al-Qur'an itu adalah perkataan yang dibawa oleh seorang rasul yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Yang kata Allah, "Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin." Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Muta'in thamma amin. Muta'in thamma amin. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya sifat malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sifatnya dzi quwwah, pemilik kekuatan, yaitu maknanya yang kuat. Ya, malaikat Jibril membawa wahyu, tidak ada yang bisa menghadang malaikat Jibril. Malaikat Jibril sangat kuat. Beliau memiliki situmi'ah janah, 600 sayap. Dan kalau dibuka sayapnya akan menutup cakrawala. Bahkan disebut oleh para ahli tafsir gimana malaikat Jibril ketika menghancurkan kaum Sodom, yaitu kaum Nabi Lut alaihissalam, maka cuma dengan sayapnya dia angkat kaum Sodom, kemudian di atas langit, kemudian dibalikkan oleh malaikat Jibril. Semuanya dengan sayap malaikat Jibril. Maka dia dzi quwwah. Sehingga yang kuat menyampaikan wahyu, fungsinya apa? Yang kuat menyampaikan wahyu dengan cepat. Wahyu dengan cepat. Tidak ada yang bisa menghalangi. Wahyu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit menuju bumi disampaikan dengan cepat. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, dan dan malaikat Jibril 'inda dzil arsy makin, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi penguasa arsy, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, muta'in sama amin. Dia adalah pemimpin para malaikat, ditaati oleh malaikat-malaikat langit di langit sana. Kemudian amin, terpercaya, ya. Yang terpercaya. Maksudnya apa? Malaikat Jibril tidak menambah, tidak salah, ya. Pertama, tidak salah orang. Tidak sebagaimana pernyataan sebagian orang-orang Syiah yang gulat, tidak semua Syiah, tapi sebagian orang Syiah yang ekstrim disebutkan dalam buku-buku maqalat, al-maqalat, dalam buku-buku firqah disebutkan ada sebagian kelompok Syiah dahulu menyangka malaikat Jibril salah dalam memberi wahyu. Harusnya malaikat Jibril memberi wahyu kepada Ali bin Abi Thalib, namun salah malah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang tidak mungkin, karena malaikat Jibril adalah amin, terpercaya, enggak mungkin salah kasih orang. Yang kemudian yang kedua, tidak ada ayat yang disembunyikan. Disembunyikan oleh malaikat Jibril. Jadi Allah sebutkan pada surat At-Takwir tentang profesionalnya malaikat Jibril dalam memberi wahyu. Ya, dia memiliki sifat kekuatan, dan yang kedua, beliau alaihi salam juga amanah. Tergabunglah pada malaikat Jibril dua sifat tersebut, dan dua sifat ini menimbulkan suatu efek yang namanya profesional, dan itu adalah faktor paling besar untuk mencapai keberhasilan. Profesional. Ya, profesional. Kemudian dalil yang lain, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dalam surat Yusuf ayat 55, ya, yang ketika Allah mengatakan, raja berkata, wa qala al-maliku tuni bih astakhlishu li nafsi, datangkanlah Yusuf kepadaku, aku akan mengkhususkan dirinya untukku.
Falamma kallamahu, tatkala raja berkata kepada Nabi Yusuf, qala innakal yawma ladaina makinun amin. Sejak hari ini kau akan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi kami dan kau adalah orang terpercaya. Nabi Yusuf berkata, qala ja'alni, setelah dia dikatakan kau akan dapatkan jabatan. Jabatan yang besar wahai Yusuf. Jadi dia sudah ditawarkan jabatan oleh sang raja. Jadi Yusuf bukan minta jabatan tapi dia ditawarin jabatan. Cuma disuruh milih apa, terserah. Maka kau akan mendapatkan jabatan yang tinggi dan terpercaya. Disitulah Nabi Yusuf berkata, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku sebagai bendaharawan kota Mesir. Inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku bendaharawan Mesir. Kenapa? Ini hafiz, sungguhnya aku hafiz. Hafiz itu amanah, yang bisa menjaga. Maksudnya amanah. Alim, pandai, ahli atau ahli, itu tadi profesional, yaitu apa? Kuwah, kekuatan. Ya, kekuatan. Kekuatan dalam menghitung, punya perlu profesional, menghitung yang masuk, kapan dibagikannya, sehingga benar Nabi Yusuf benar-benar menjalankan tersebut, kepandaiannya, sehingga dia mengatur tentang gandum yang tumbuh, bagaimana dibagi kepada masyarakat, bahkan berlebihan bisa dijual kepada orang-orang sekitar Mesir. Ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang ahli dalam menghitung, tidak ada yang keluar sembarangan, tidak ada yang masuk tanpa terjaga. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, ana hafiz, saya amanah, saya ahli. Gandum yang masuk saya bisa hitung, yang keluar pun saya distribusikan dengan semuanya dengan detail. Ya. Sehingga dengan terkumpulkannya kekuatan dan amanah, maka itu adalah sumber faktor utama untuk meraih keberhasilan. Ya. Kemudian berikutnya, dalil yang terakhir, ya. Dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam surat An-Naml ayat 38-39. Ayat 38 sampai 39 tentang perkataan jin ifrit. Ya. Ifrit. Taib Allah abadikan, ya. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ingin mendakwahi Ratu Bilqis, maka Nabi Sulaiman alaihissalam ingin membuat kejutan karena Ratu Bilqis dan pasukannya sedang berjalan menuju dari Yaman, dari negeri Sabak menuju ke Palestina. Maka dan di antara kepemilikan Ratu Bilqis yang menjadi pusat perhatian orang-orang adalah singgasananya. Dan ini sebagaimana burung hudhud ketika melaporkan kepada Nabi Sulaiman ketika burung hudhud terlambat dan dia datang dari negeri Sabak, dia berkata, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Kata burung hudhud, sungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki suatu rakyat, ratu, ya. Wa utiyat min kulli syai', dan dia diberikan segala sesuatu, artinya seorang ratu yang kaya raya. Kemudian Hudhud menyebutkan suatu harta yang dimiliki Bilqis yang menarik perhatian, walaha 'arsyun 'azim, dan dia memiliki singgasana yang dahsyat. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah, aku mendapati dia dan rakyatnya sujud kepada matahari. Intinya Nabi Sulaiman dakwahi mereka dan mereka mau datang karena ketakutan datang dari Sabak menuju ke Palestina. Nah, Sulaiman alaihissalam punya ide untuk membuat kejutan agar mereka semakin terpesona dengan bagaimana hebatnya Nabi Sulaiman agar mereka masuk Islam. Maka Nabi Sulaiman tawarkan kepada anak buahnya, karena kita tahu Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak buah
dari berbagai macam golongan manusia, golongan hewan, termasuk golongan jin. Jin yang baik maupun jin yang buruk, ya. Maka Nabi Sulaiman menawarkan kepada pasukannya atau anak buahnya. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi 'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para pembesar sekalian, wahai para pejabatku, wahai anak buahku, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kepada aku singgasana Ratu Bilqis? Arsy-nya. Karena itu yang kebanggaannya Ratu Bilqis, datangkan kemari. Qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang kepada aku menyerahkan diri. Ketika ada tawaran tersebut, apa kata jin ifrit? Qala ifritun minal jinni. Maka berkatalah ifrit dari kalangan jin. Ya, jin-jin paling hebat yang jin ifrit. Ya. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan bisa datangkan singgasana tersebut wahai Sulaiman sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Disebutkan Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di tempat duduknya dan dia mengatur kerajaannya, dan dia baru berdiri tatkala menjelang zuhur atau setelah zuhur. Artinya Ifrit mengatakan aku akan menghadirkan, kira-kira kalau bahasa kita, Ifrit mengatakan aku akan menghadirkan singgasana tersebut kurang lebih 4-5 jam sudah hadir. Itu sudah suatu cepat sekali dari mungkin 1000 kilo lebih ya, dari berapa ribu kilo entah ya, dari Sabah menuju ke Palestina. Hanya bisa ditempuh dalam beberapa jam, 2-3 jam ya. Dan dia berkata, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata jin ifrit sini, wa inni alaihi, sungguhnya aku itu qawiyyun amin. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku ini untuk bisa mendatangkan singgasana tersebut qawi, kuat, dan amin. Kuat, terpercaya. Kuat dan terpercaya ya. Karena dia tahu kenapa Ifrit mengungkapkan hal ini, karena Ifrit tahu Sulaiman tidak akan memilih semua yang mengaku bisa mendatangkan. Sulaiman hanya memilih pasukannya yang memenuhi 2 persyaratan, yaitu kuat dan amanah. Ya. Profesional, ahli dalam bidangnya, dan amanah ya. Intinya inilah dalil-dalil dalam Al-Qur'an untuk memantapkan kaidah kita yang sudah kita sebutkan, bahwasanya dalam segala kegiatan ya yang terbaik adalah al-quwwah wal amanah. Seorang yang bisa menggabungkan dua sifat, kekuatan dan amanah. Yang kalau punya kekuatan saja dia ahli tapi tidak amanah, merusak. Banyak orang ahli tapi tidak amanah, korupsi, ya, ngambil duit perusahaan, ya. Atau sebaliknya amanah tapi tidak profesional, ini juga repot. Dia amanah, agamanya bagus, jujur, tapi tidak profesional, repot juga. Hasil juga tidak bisa maksimal. Yang kita butuhkan tergabung pada seorang 2 sifat tersebut, profesional dan amanah. Makanya ketika hilang salah satu dari 2 sifat ini, apalagi hilang kedua-duanya, maka hancurlah suatu pekerjaan. Kata Nabi SAW, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, fantadhiri sa'ah." Kalau perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, di jabatan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Artinya rusak. Itu tanda-tanda Nabi sebutkan tanda-tanda hari kiamat adalah perkara-perkara diserahkan kepada bukan ahlinya. Pada bukan ahlinya. Apalagi 2 sifat tersebut tidak ada. Sudah tidak amanah, bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Maka kalau kita ingin mencapai suatu kemaslahatan yang terbesar baik dalam masalah agama, masalah dunia, maka kita harus menggabungkan, mencari orang-orang yang berkompeten yang mengumpulkan 2 sifat ini. Amanah dan profesional. Dan seorang kalau dia tidak memiliki 2 sifat ini atau hanya amanah tapi tidak profesional, maka jangan dia maju ya. Karena dalam melaksanakan suatu beban tanggung jawab jabatan butuh amanah dan profesional. Makanya Rasulullah SAW pernah menasihati kalau tidak salah kepada Abu Dzar, ya, kata Rasulullah SAW, "Inni araka dha'ifan."
aku melihat engkau adalah lemah, bukan lemah iman ya, bukan, tapi mungkin kurang profesional dalam mengurusi beberapa perkara ya. Fala ta'ammaranna ala itsnain wala tawalayanna malal yatim. Kata Nabi, nasihat kepada seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Dzar, seorang yang sangat mulia yang terkenal bertakwa, yang luar biasa ketakwaannya, diakui oleh Nabi, diakui oleh para sahabat ya. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan tentang biografi Abu Dzar, tapi Rasulullah SAW sayang kepada beliau. Rasulullah SAW mengatakan, inni araka dha'ifan, menurutku engkau lemah. Artinya lemah bukan profesional dalam mengurusi umat. Fala ta'ammaranna ala isnain, janganlah kau mengurusi dua orang. Wala tawalayanna malal yatim, dan jangan kau ngurus harta anak yatim. Ya. Karena kalau kita tidak memiliki sifat profesional dan amanah, kemudian kita masuk dalam kepengurusan, maka bebannya berat, kita akan membuat kekacauan di dunia dan kita akan dapat malapetaka di akhirat kelak ya. Ya, makanya Rasulullah menasihati juga sebagian sahabat ya. La tas'alannal imarah, jangan kau minta kejabatan. Fa innaka in u'titaha wa inta 'alaiha. Kalau kau diberikan jabatan, terima, kau akan dibantu ya. Nah, tapi kalau kau minta-minta, maka kau akan ditinggalkan ya. Nabi mengatakan fa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Sungguhnya jabatan itu pada hari kiamat hanyalah kehinaan dan penyesalan. Kalau orang tidak mampu, maka jangan dia tamak memperebutkan jabatan dia tidak mampu, dan itu mungkin dia akan mendapatkan kesenangan duniawi sebentar. Setelah itu selesai, jabatannya selesai, kemudian pada hari kiamat hanyalah khizyun wa nadama. Akan menghinakan dirinya dan akan menjadi penyesalan bagi dirinya. Tapi kalau dia mampu, enggak masalah, bagus. Ladang pahala baginya untuk bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan meraih kesuksesan dalam membimbing umat, dalam memimpin umat. Maka bisa jadi dia menjadi orang yang paling mulia pada hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Tidak naungin kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Jadi rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada 2 sifat yang perlu kita perhatikan dalam segala hal, dan kalau kita tidak punya, kita harus berusaha mengadakan 2 sifat tersebut. Misalnya kita bekerja suatu perusahaan, kemudian kita ditugaskan pada suatu bagian, kita merasa kita belum mampu, kita bilang mohon maaf saya tidak mampu. Kalau kita dipaksa, maka kita harus berusaha menjadikan diri kita profesional dengan mengikuti bimbingan, pelatihan, sehingga kita memiliki kekuatan dalam menjalankan tugas tersebut. Karena dalam menjalankan suatu tugas tidak hanya butuh amanah, tapi butuh juga kekuatan dalam segala hal, dalam kenegaraan, dalam perusahaan, bahkan dalam pengurusan. Misalnya sekarang orang-orang ngurusi anak yatim, ngurusi harta sumbangan, ini butuh amanah dan butuh profesional. Ya, dua-duanya dibutuhkan. Kalau tidak mampu, jangan nekat masuk dalam hal tersebut. Mungkin amanah, mungkin hafal Quran, rajin, tapi tidak profesional, tidak bisa ngurus administrasi, tidak bisa, ya kacau nanti keuangan yang terkumpulkan, dia tidak bisa ngatur dengan baik. Demikian juga dalam dakwah. Dalam dakwah tidak semua orang terjun dalam dakwah, ini pintu yang sangat berbahaya ya. Ada orang tidak amanah, kemudian dia bohong dalam penukilan, dia bohong dalam ya, atau dia ternyata tidak profesional. Jadi dia bukan ahli dalam dakwah, maka tidak usah masuk dalam bidang tersebut, itu rawan ya. Hanya pandai berorasi, hanya buat ketawa-ketawa orang, tapi dia bukan ahlinya, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kebaikan. Tapi begitulah, hawa nafsu ada ya, hawa nafsu untuk jadi pejabat, hawa nafsu untuk jadi pekerja, jadi manajer, direksi dalam suatu perusahaan padahal bukan ahlinya, atau hawa nafsu untuk tampil, untuk menjadi pembicara, untuk berorasi, sehingga lupa diri bahwasanya dirinya tidak memenuhi kriteria. Entah tidak amanah, entah tidak profesional. Terakhir kita akan bahas, jika ternyata 2 sifat ini tidak mungkin ditemukan, sementara pekerjaan harus jalan, maka mana yang didahulukan? Kita dapati ada yang profesional tapi tidak amanah.
Ada yang amanah tapi tidak profesional. Mana yang didahulukan? Maka jawabannya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Al-Imam Ahmad sebelumnya, bahwasanya yang paling dipilih adalah yang paling bermanfaat bagi umat. Yang paling bermanfaat bagi umat, ya. Ya. Dan ini masing-masing tentunya, ya. Profesional sesuai dengan pekerjaan yang ditugaskan. Contoh, profesional dalam peperangan. Apa itu profesional dalam peperangan? Profesional dalam peperangan artinya dia mengerti tentang trik-trik perang, strategi perang, kekuatan musuh, dia ngerti. Namanya profesional. Kekuatan dalam peperangan adalah ahli dalam peperangan. Ya, kalau amanah ya dia bertakwa kepada Allah, dia jujur, kemudian itu namanya amanah. Ya, orang yang ahli dalam peperangan dia ahli perang. Ya. Seperti Khalid bin Walid ahli perang, dia bukan orang paling bertakwa di antara para sahabat, tapi dia ahli perang. Kemudian kalau kekuatan dalam berhukum jadi qadhi, yaitu kekuatan selain amanah, kekuatan maksudnya profesional, yaitu dia punya ilmu dan dia bisa eksekusi. Dia bisa eksekusi menunjukkan hukum seperti ini, kemudian dia jelaskan, dia jalankan. Ini namanya kekuatan, ya. Nah, ketika tidak mungkin berkumpul dua sifat ini, maka dilihat mana yang lebih maslahat. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebut tentang misalnya dalam suatu peperangan ada dua orang, ya. Ada dua orang dan karena sulit terkumpulnya dua orang, makanya disebutkan Umar bin Khattab pernah berdoa, Allahumma ashku ilaika jaladal fajir wa ajzal thiqah. Ya Allah, aku mengeluhkan kepada Engkau tentang orang fajir tapi dia kuat dan orang thiqah amanah tapi tidak mampu. Tidak, pinginnya sih jalad as-thiqah, kuat dan amanah. Ya. Tapi yang jadi masalah ada yang jago tapi fajir, tukang maksiat. Ada yang terpercaya tapi tidak mampu. Nah, dalam peperangan ketika ada dua panglima, mana yang harus dipilih? Satu dia jago, ahli dalam perang tapi tidak amanah. Mungkin minum khamar, mungkin main perempuan, mungkin, ya. Yang satunya amanah, terpercaya tapi tidak tahu selak beluk dalam peperangan. Mana yang dipilih? Maka jawabannya adalah yang paling bermanfaat bagi umat. Al-Imam Ahmad pernah ditanya, "Anir rajulaini yakunani amiraini fil ghazwi." Imam Ahmad pernah ditanya tentang dua orang yang akan menjadi pemimpin dalam panglima dalam peperangan. Wa ahaduhuma qawiyyun fajir. Yang satu qawi, kuat, profesional tapi fajir, tukang maksiat. Wal akhar salihun dhaifun ma'a ayyihima. Yang satunya lagi orang soleh tapi lemah, tidak ahli dalam peperangan. Maka kaum muslimin berperang dengan panglima yang mana? Ma'a ayyihima yugza, maka perang dengan panglima yang mana? Faqala, maka Imam Ahmad menjawab, amal fajirul qawi faquwwatuhu lil muslimin. Adapun pelaku maksiat yang profesional, yang handal dalam peperangan, maka profesionalnya, kehandalannya adalah untuk kaum muslimin, wa fujuruhu ala nafsihi. Adapun kemaksiatannya kembali kepada dirinya. Wa amma salihud dhaif, adapun orang yang soleh namun dia lemah, tidak kuat, fasalahu li nafsihi, maka kesalehannya untuk dirinya, wa dha'fu alal muslim, kelemahannya akan berakibat buruk bagi kaum muslimin. Fa yugza ma'al qawil fajir, maka Imam Ahmad mengatakan panglima yang tukang maksiat tapi ahli itulah yang memimpin kepemimpin dalam peperangan, ya. Karena masalahnya lebih besar, dibutuhkan darinya profesionalitas dalam peperangan, keahlian. Taib, ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita sampaikan pada kaidah yang ke-17 ini, ya, bahwasanya dalam segala hal seorang kalau ingin sukses, faktor utama adalah dua, profesional dan amanah. Dan kita pun dalam menjalani kehidupan keseharian kita, untuk pribadi kita menjadi seorang suami, jadilah suami yang ahli, benar-benar suami yang tahu hukum-hukum, kewajiban-kewajiban seorang suami, dan amanah terhadap anak, terhadap istri. Demikian seorang wanita, jadilah istri yang profesional, ya. Profesional, ya, sifat-sifat istri solehah dia kuasai, dan dia jalankan. Jadi amanah adalah mengurusi harta suami dan mengurusi anak-anak. Jadi kedua sifat ini dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan kita sehari. Demikian juga dalam ibadah kita sehari-hari. Kita sholat, ya, profesional.
Salat benar-benar salat, ya. Kalau kita puasa benar-benar puasa, ya itqan, menjalankan suatu ibadah dengan profesional. Umrah, kemudian haji pun demikian. Demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kita ketika ditugaskan untuk memilih pekerja, carilah pekerja yang profesional, yang kuat, ahli dan amanah. Ketika kita harus memilih, juga pekerja atau pengurus yang kuat dan amanah. Semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.